Oke guys, kita mau pelayanan nih, pelayanan baptis dialami oleh pendeta Pak Beni Ginting. Dengarkah aku baca di Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita digenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan turun ke atasnya air terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Begini, jangan berdakwah. Kenapa kita dibaptis? Ada 3 poin. 1, tadi katanya pertama, supaya kita menggenapkan kehendak Allah dalam diri kita. Kan katanya kan tadi kan, sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kalau kamu dibaptis, supaya kehendak Allah itu digenapkan dalam diri kita. Apa yang digenapkan kita? Digenapkan itu pada arti penggenapan, artinya bahwa supaya kita sah jadi anak Allah itu, supaya kita sah jadi pewaris kerajaan surga itu. Genap artinya tidak ada yang tersisa dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam semua dalam aspek kehidupan kita, totalitas kehidupan kita, nggak ada yang tersisa begitu. Nah, misalnya ini sebagian bagian setan, ini sebagian setan, selamat sana, selamat hidup. Nah, nggak ada seperti itu. Kita harus hanya seperti dua apa yang dikatakan 2 Korintus pasal 5 ayat 3. Jadi siapa yang hidup dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi kalau kita sudah mengenapkan kerajaan Allah tadi, itu sudah hidup baru. Nah, jadi makanya saya paling anti dengan orang kalau udah habis menikah, habis married, ada temannya ngirim SMS bilang, selamat menempuh hidup baru. Itu salah. Orang yang dibaptisnya menempuh hidup baru, bukan orang yang baru married. Itu keluarga baru namanya, bukan menempuh hidup baru. Nah, jadi itu pertama ya, menggunakan. Nah, di sini ini penting, biar kan tahu. Biar jangan terjawab. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat bahwa Allah seperti burung merpati turun ke atas. Apa katanya? Simak, baik-baik ya. Saya ulang. Yesus segera keluar dari air. Apa katanya keluar? Bilang kita keluar. Oke? Praktekkan dia akan dalam perlindungan. Ini aku dikasih di mana? Hah? Dalam air. Kalau aku sudah di sini, apa bahasanya? Luar kan? Yesus tadi di sini catat ke. Sekarang perhatikan sama kamu dulu. Kami itu nggak di dalam air kan? Maaf ya, maaf. Tadi dulu aku. Penting. Kalau kamu duduk di situ. Kalau kamu ke situ keluar dari air nggak? Kita nggak keluar dari air. Paham? Betul ya? Betul. Logika ini. Berarti, maaf, bukan aku mengejek gereja yang lain. Berarti kalau kamu keluar, berarti kamu nggak mengenakan dong? Enggak. Berarti kamu nggak mengenakan. Kapan kamu keluar dari air? Yesus saja Tuhan kita yang kita sembah hari ini satu selama-lamanya. Nanti pun di kerajaan surga dia yang kita sembah juga. Dia pun dibaptis keluar dari air. Keluar dari air. Itu ulang nggak? Ya. Bagaimana kita jagonya ini? Kita katakan kita sudah dibaptis, sedangkan kita dibaptis. Akan mudah perhatikan ini. Ini. Yesus dibaptis. Udah. Keluar dari air. Alkitab mencatat keluar dari air. Bahasa aslinya pun itu keluar dari air. Kami pelajari bahasa ini di Kemenyan. Keluar dari air. Berarti dia waktu ketika dibaptis tadi berada di dalam Air. Kata keluar itu berarti di dalam air dia keluar dari berarti air. dari air Keluar. keluar daratan.
Berarti bahasanya dia waktu dibaptis dia ada. Sekarang kan bilang aku sudah dibaptis. Sedangkan begini, ada mangkok putih, ada begini. Gini, kapan kamu dibaptis? Iya. Nggak terintimidasi lagi kan, Pak? Ini jelas kuasa, nggak pernah aku praktekkan seperti ini. Betul ya? Alkitab, kita berasal dari Alkitab kita ini. Bukan dia sebenarnya kita itu Alkitab dan inang ini apa ayatnya? Betul ya? Betul ya, Nang ya? Boleh ya? Nah, sudah, itu poin kedua. Artinya, supaya, poin kedua yaitu supaya roh Allah turun di atas kita. Supaya Roh Allah, itu poin kedua. Pertama tadi menggenapkan, kedua itu supaya roh Allah itu tinggal dalam kita, bukan keluar masuk, tinggal secara permanen. Ini kan agak bilang, langit terbuka, ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Supaya roh Allah itu turun ke atasnya. Oke, setuju ya? Nah, kitab ini kita nggak buat-buat. Poin ketiga, apa? Yang penting, ini tidak kalah pentingnya dari poin pertama dan poin kedua tadi. Lalu terdengar suara Allah, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tahu kan poin ketiga apa? Supaya ada pengakuan dari mulut Allah itu sendiri bahwa kamu anak. iya. Waktu ketika Allah itu berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Tahu kamu kepada siapa itu Allah itu berikhtiar, berkata, bersaksi seperti itu. Bukan kepada orang yang mendengar pada saat itu di tepi-tepi sungai Yordan itu. Orang itu tidak dengar itu. Yang mendengar pada saat itu semua penghulu di itu. Iblis. Ya. Semua iblis. Jadi orang setan-setan itu paling takut kalau anak manusia, kalau manusia itu dibaptis. Kenapa? Karena ketika Tuhan itu ketika tidak dibaptis, orang-orang penghulu di udara, setan-setan iblis yang ada di sekitar dunia sini, di manapun dia, roh-roh tutorial, di mana roh-roh apapun dia itu, dia mendengar Allah berkata di dalam alam roh, ini anakku, kepadanya aku berkenan. Jadi tidak ada lagi kuasa maut yang bisa menguasai dia. Amin. Si dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa kutuk. Iya, ini anakku kata Tuhan sama Jadi, setan. jadi nggak ada yang, jadi tidak didengar oleh yang menyaksikan pada saat itu. Manusia yang pada saat itu yang ada di tepi sungai Yordan tidak mendengar suara Allah. Tidak mendengar. Ini di situ keliruan kita kadang-kadang tidak mendengar. Yang mendengar pada saat itu Allah bersaksi, berikhtiar pada saat itu kepada roh, kepada di dalam alam roh. Jadi ketika Tuhan mengumumkan secara tegas di dalam alam roh, dan iblis berkata, ini. Ini anak Allah. Nah, udah tahu? Poin pertama mengenapkan rencana Allah di dalam diri. Poin kedua yaitu supaya roh Allah itu turun secara permanen. Poin ketiga, supaya ada pengakuan dari mulut Allah Saksian. bahwa kita lah anaknya. Jadi kalau udah ada pengakuan dari Allah itu, berarti kita sudah punya status. Status apa? Bukan status hukuman, tetapi status kasih karunia yaitu anak Allah. Makanya kan bilang anak Allah nggak berani ngomong dia itu Tuhan sama Allah jangan berani. Betul ya, Nang? Setuju ya? Deal kita ya? Deal. Amin. Puji Tuhan. Tambah heboh pendetanya. Aku pun udah bilangnya nggak heboh, tambah heboh lagi. Iya. Tapi itulah kelemahan Pak Pendeta. Membaca firman aku, membaca Quran nggak ada. Nah, itu tergantung kamu sekarang minta penerangan daripada Roh Kudus. Enggak, aku banyak kali aku nggak tahu lagi. Iya, jadi itu yang menghalangi. Makanya kata Tuhan, tahu kan, Nang, biar aku kasih tahu dulu semua. Waktu ketika Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, dia pergi ke satu kota, ada muridnya di tengah jalan 2 orang. Dia bercakapan. Yesus berpapasan dengan mereka, Yesus bercakapan dengan mereka. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak kenal Yesus, padahal itu Yesus yang baru kemarin. Oh ya, bangkit. Yang bersama-sama dengan mereka kemarin. Dan mereka menyaksikan ketika Yesus disalibkan. Kenapa tidak mereka tidak kenal? Apa kata Alkitab? Ada satu yang menyelubungi Matanya. matanya. Ada satu hal yang menyelubungi mata mereka. Apa satu hal yang menyelubungi mata mereka itu?
itulah kuasa-kuasa kecelakaan. Yup. Betul ya anaknya? Itu yang menyelubungi. Itu yang menyelubungi sehingga ketika Tuhan Yesus pergi dan ketika Tuhan Yesus berbicara satu kata dan baru mereka sadari bahwa oh ini kau, ini Tuhan. Kenapa? Karena firman yang berkata. Iya. Yesus itu kan firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus itu kan firman. Ketika firman itu berbicara maka mata mereka menjadi terbuka. Nah firman itu belum berbicara ke dalam firman. Walaupun dibaca ya Alkitabnya. Walaupun dibaca, dia tidak menjadi rema. Dia tidak menjadi rema, hanya tahu kami. Orang yang baca koran itu tidak pernah menjadi rema dalam dirinya. Itu hanya menambah IQ, pengetahuan segala macam. Tetapi ketika kita baca firman, belum tentu itu juga menjadi rema dalam diri kita. Ketika kita Roh Kudus itu tidak menerangi itu kita. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, dia akan menjadi rema. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menerangi diri kita. Nah begini nah. Kalau kita belajar Alkitab, jangan kita yang menguasai Alkitab. Alkitablah yang menguasai diri. Kalau Alkitab yang menguasai diri kita, Alkitab itu akan mengatur. Jadi orang yang baca Alkitab, dia nggak setuju satu ayat ini aku nggak setuju, ayat ini aku nggak setuju, ayat ini setuju katanya. Berarti dia yang menguasai. Iya. Semua dari Kejadian sampai Wahyu 66 pasal, 66 kitab ini adalah firman Tuhan. Jadi dia yang menguasai otak kita. Makanya banyak sekarang penyebar itu dia yang menguasai Alkitab. Itu yang Terbalik ya Bang. terbalik. Jangan kita yang mau menguasai Alkitab. Alkitablah yang harus menguasai diri kita. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, saya bersedia jawab. Dia karena rindunya Alkitab bukan main ke Alkitab. Pertama, kedua, sangat rindu dibaptis Roh Kudus sampai dipanggilnya lah pendeta, diimpartasikan 3 orang sama dia. Saking rindunya. Jadi begitu ya, nah? 3 poin itu harus kita penuhi. Yang bilang tadi, mengenakkan kerajaan Allah. Supaya Roh Kudus tinggal permanen dalam diri kita. Turun atas diri kita katanya tadi kan. Yesus itu tanpa diumumkan oleh Allah Bapa, dia anaknya, dia tetap Allah. Dia sudah menang. Soalnya dia lahir bukan karena maka bukan karena persetujuan dari Yusuf dan Maria. Hanya kita ternyata awal sudah mencatat bahwa dia adalah benih. Soalnya tanpa diumumkan dia tetapi itulah kenapa dibuat si penulis kitab itu disebut itu supaya pengertian Allah itu sudah tahu bahwa ini harus dilakukan berkelanjutan nanti sampai akhir. Dan kami ini supaya Allah tahu supaya saya ini supaya semua kita dan inilah yang harus kami ajarkan supaya orang mau buka. Allah tahu. Allah itu kan mengerti jangka pendek dan jangka panjang. Begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Jadi begitu ya Nang ya. Jangan takut ya.